Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 bocah di Samarinda terseret arus sungai dan keduanya ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Serangan ulat bulu di Taman Bebaya Samarinda kembali terjadi. Perayaan Hari Sumpah Pemuda di Kalimantan Timur diwarnai dengan pemberian penghargaan kepada sejumlah pemuda berprestasi. Ratusan ojek daring di wilayah Balikpapan Selasa siang dikumpulkan di Mako Polresta. Di tempat tersebut, para pengojek online melakukan deklarasi untuk ikut terlibat dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Bahkan kegiatan yang bertepatan dengan perayaan Hari Sumpah Pemuda itu dihadiri langsung oleh Kapolda Kaltim. Kapolda menegaskan pelibatan ojek daring dalam upaya menjaga Kamtibmas dinilai tepat, mengingat perannya sangat strategis. Pelibatan ojol juga menjadi wujud pengamanan kota yang bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi, namun juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat termasuk para pengojek daring. Keterlibatan masyarakat adalah tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya dari kepolisian. Dan hari ini kita melihat deklarasi dari teman-teman ojek online. Mereka bersinergi akan membantu sama-sama kita melakukan pencegahan segala gangguan Kamtibmas yang ada di jalan. Kenapa kita menggunakan komunitas ojek online ini? Karena dengan perkembangan teknologi saat ini bahwa komunitas ojek online memiliki peran sangat strategis untuk menghubungkan antara masyarakat, pengguna jasa, dan lain-lain. Bagi ojol dilibatkannya mereka untuk membantu polisi dalam upaya mengamankan wilayah kota merupakan penghargaan tersendiri. Mereka berkomitmen akan terus bersinergi agar situasi di Balikpapan tetap aman dan kondusif. Deklarasinya itu ada 4 ya, ada 4 jenis seperti ini berkomitmen penuh untuk mendukung dan bersinergi dengan kepolisian, siap menjadi mitra Polri, ojol Kamtibmas akan mematuhi peraturan-peraturan berlalu lintas, dan yang terakhir itu berkomitmen menjaga lingkungan. Usai upacara, para ojek daring mendapatkan kupon senilai Rp200.000 per orang. Kupon tersebut bisa digunakan membeli bahan pangan atau perawatan kendaraan. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Hampir di setiap sisi jalan di sepanjang Jalan MT Haryono, Balikpapan Selatan, dipasangi tanda larangan parkir. Meski begitu, masih didapati sejumlah kendaraan yang diparkir di kawasan tersebut. Tujuan dari penerapan aturan larangan parkir itu yakni untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai kawasan tertib berlalu lintas atau KTL. Untuk mengatasi persoalan parkir, pihak Kadishub mengaku akan menyiapkan 2 kantong parkir terdekat di KTL MT Haryono. Agar aturan ini dipahami, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pemilik usaha di kawasan tersebut. Langkah lainnya yakni dengan bekerja sama dengan pemilik usaha yang memiliki lahan parkir yang luas untuk dijadikan sebagai areal parkir.
dua kantong parkir ini sudah kita komunikasikan dan sudah kita tinggal menunggu persetujuan daripada pimpinan Citra City dan juga pemilik sengketa tersebut dengan memfasilitasi seluruh pelaku usaha yang berada di seputaran tiang tersebut. Yang kedua, ternyata ada juga beberapa titik-titik parkir yang potensi yang akan kita manfaatkan nanti, di mana ada beberapa pelaku usaha yang memiliki ruang parkir yang begitu luas, dan itu juga akan kita komunikasikan ke depan. Sesuai rencana, di sepanjang kawasan Jalan MT Haryono ini akan disiapkan 2 kantong parkir, yakni di lahan kosong berpagar merah dan kawasan parkir perumahan Citra City. Dari 2 areal tersebut diyakini mampu menampung hingga 600 kendaraan roda 4. Riani Mantini dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Pekerjaan fisik seperti peningkatan pedestrian atau jalur pejalan kaki menjadi salah satu dari sejumlah proyek pembangunan fisik di Kabupaten Berau, yang sampai saat ini masih dalam proses penyelesaian. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa atau UKPBJ menyebut, proyek-proyek yang masih dikerjakan itu adalah pekerjaan yang telah berkontrak melalui anggaran murni tahun 2025. Sedangkan proyek yang dikerjakan melalui anggaran perubahan terdapat 80 paket. Pekerjaan ini pun juga harus bisa diselesaikan akhir tahun. Dari data sirup yang kami himpun, ya, sistem rencana umum pengadaan, di mana pengguna anggaran mengumumkan proses pengadaan yang akan dilakukan itu sekitar ada 80-an paket, ya, kurang lebih di anggaran perubahan ini, baik tender maupun seleksi. DPA seperti kita tahu baru saja diketuk, ya. Namun beberapa PPK sudah melakukan proses tender dini, ya, di mana tender dini dilakukan saat RKA sudah disusun, gitu ya. Kantor Layanan Pengadaan Secara Elektronik mengingatkan, keterlambatan pengerjaan maka akan memberi dampak kepada kontraktor dan salah satunya adalah denda keterlambatan. Miko Gusti dan Amir Hamzah melaporkan dari Kabupaten Berau. Sejarah berikutnya dengan Pelaksanaan upacara memperingati Hari Sumpah Pemuda di lingkup Pemprov Kaltim ini digelar di halaman parkir Gelora Kadri Uning Sempaja, Samarinda, Selasa siang. Peserta upacaranya berasal dari berbagai kalangan, namun lebih banyak didominasi para pemuda. Upacara kali ini juga menjadi ajang untuk penyerahan penghargaan kepada pemuda berprestasi. Gubernur Kaltim Rudi Masud menyatakan pola perjuangan pemuda zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan sangat berbeda. Di zaman sekarang, para pemuda tidak lagi bertempur dengan bambu runcing, namun dengan meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. hari ini kita memperingati yang ke-97 di tahun 28 Oktober 2025. Dan ini adalah tentunya pemuda perjuangan kita berbeda dengan yang lalu-lalu. Hari ini pemuda akan menentukan masa depan kita, menentukan masa depan bangsa kita. Oleh karena itu, semua pemuda pertama adalah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan hal-hal yang positif. Yang kedua adalah berkarya dan terus berkarya. Ingat bahwa pemuda adalah tulang punggung daripada negara ini. Kalau ingin negaranya maju, kuat, pemudanya harus hebat dan tangguh. Pemuda-pemudi bergerak, Indonesia bersatu. Bagi sejumlah pemuda, kehadiran mereka di acara tersebut menjadi kebanggaan tersendiri. Mereka bisa bersama di sana dengan sejumlah prestasi yang telah diraih. Untuk itulah mereka berharap keberhasilan tersebut dapat diteruskan oleh generasi berikutnya.
Senang diundang secara langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur untuk menghadiri upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-97. Dan hari ini juga bertepatan di Hari Sumpah Pemuda, saya menerima penghargaan sebagai delegasi pertukaran pemuda antar provinsi mewakili Kalimantan Timur. Bangga banget karena saya juga awalnya nggak nyangka kalau saya mewakili. Setelah banyak banget seleksi yang saya ikuti dari provinsi, kemudian juga nasional. Terus ya saya harapannya juga untuk teman-teman pemuda di Kalimantan Timur semoga juga bisa ikut berprestasi. Jadi tidak hanya saya, tapi teman-teman juga saya yakin pasti bakal bisa lebih daripada saya. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan. Pada upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda kali ini, Gubernur memberikan penghargaan kepada 22 pemuda berprestasi di Kaltim. Prestasi yang diraih itu mulai dari bidang seni, olahraga, serta prestasi lainnya. Tim Liputan dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Berita Kaltim hari ini. Saya Ulfolia dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sampai jumpa.